Pernah dengar Kabayan? Yap, tokoh imajinatif dari budaya Sunda ini kini dikenal umum di Indonesia. Cerita tentang Kabayan yang polos, lucu, dan cerdas sudah dituturkan masyarakat Sunda sejak abad ke-19 turun-temurun hingga saat ini. Ngomongin soal suku Sunda, kali ini aku akan membeberkan fakta unik suku yang terkenal akan perempuannya yang cantik-cantik ini. Kata Sunda dalam bahasa Sanskerta berasal dari akar kata sun atau kata suda yang berarti bersinar, terang, berkilau, atau putih. Tapi dalam bahasa Kawi dan bahasa Bali juga terdapat kata Sunda yang memiliki arti cukup mirip, yaitu bersih, suci, murni, tak tercelah atau bernoda, air, tumpukan, pangkat, atau waspada. Asal-usul orang Sunda bermula dari keturunan bangsa Austronesia atau ras Mongoloid yang berasal dari Taiwan dan Hawaii. Sekitar 1500 sebelum Masehi, nenek moyang mereka melakukan migrasi menuju Filipina hingga sampai ke Pulau Jawa. Namun ada versi lain mengenai asal-usul suku Sunda, yaitu berasal dari Sundaland atau Tanah Sunda. Sundaland adalah benua yang ada di wilayah Indonesia pada akhir periode Last Glacial atau zaman es, namun kini telah tenggelam akibat meningginya permukaan air laut, yaitu sekitar 110.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Sundaland dulunya berada di semenanjung cekungan besar yang kini membentuk Selat Malaka, Laut Jawa, serta Selat Jawa. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Sundaland atau Sundalandia adalah tempat tinggal pertama bagi manusia dari Afrika. Di sana, mereka menemukan makanan yang melimpah dan memutuskan untuk meninggalkan budaya berburu serta menciptakan peradaban baru. Hingga akhirnya, kawasan benua ini tenggelam dan merupakan cikal bakal kepulauan Indonesia. Saat ini, suku Sunda mendiami bagian barat Pulau Jawa, Indonesia dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup sebagian besar wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan sebagian wilayah barat Jawa Tengah. Mereka menjadi suku mayoritas yang mendiami wilayah Banten dan Jawa Barat. Tentu saja, suku Sunda juga mudah ditemukan di wilayah provinsi lain di Indonesia, bahkan di luar negeri seperti di Taiwan, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan negara-negara lainnya sebagai tempat bagi para diaspora Sunda. Menurut data BPS 2010, jumlah suku Sunda mencapai 36.701.670 jiwa atau 15,5% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia dan menjadikannya sebagai populasi suku terbanyak kedua di Indonesia. Orang Sunda memiliki rumah adat yang cukup bervariasi. Ada jenis rumah adat capit gunting dan bisa ditemukan di daerah Tasikmalaya. Lalu jenis perahu kumurap yang banyak ditemui di kawasan Garut, Cimahi, dan Tasikmalaya. Kemudian ada jublek nangkup, badak heai, tagok anjing, jolopong, buka pongpok. Jati diri yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasa dengan varian dialek dan budayanya. Tapi katanya yang paling terkenal sih orang Sunda perempuannya itu pada cantik-cantik dan suaranya lembut. Alasannya karena suhu pegunungan dan air bersih, terutama di sekitar Bandung yang membuat kulit mereka putih bersih. Plus, di era kolonialisme, saat Bandung menjadi kota baru, banyak orang Belanda yang tertarik dengan perempuan di sana. Dan keturunannya inilah yang kemudian menjadi bibit unggul bagi banyak orang Sunda. Dalam Suma Oriental, orang Portugis mencatat bahwa orang Sunda bersifat jujur dan pemberani, serta menjadi suku bangsa pertama yang melakukan hubungan diplomatik secara sejajar dengan bangsa lainnya, utamanya dalam hal perdagangan. Kala itu, Sang Hyang Surawisesa atau Raja Samian adalah raja pertama di Nusantara yang melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain pada abad ke-15 dengan orang Portugis di Malaka. Hasil dari diplomasinya dituangkan dalam prasasti perjanjian Sunda-Portugal. Nah, salah satu ciri lain yang paling menonjol dan membuat orang Sunda mudah dikenali adalah cara bicaranya. Mereka pada umumnya kesulitan untuk mengucapkan huruf F atau V
Sehingga mereka menggantinya dengan pelafalan huruf P. Misalnya kata fitnah jadi pitnah. Sampai meme ini jadi familiar bagi mereka. Sebenarnya alasan utama orang Sunda kesulitan melafalkan huruf F dan V karena memang dalam literasi tulis maupun lisannya tidak mengenal huruf atau lafal F dan V. Jadi bukan gak bisa, cuman gak terbiasa aja. Gak cuman 2 huruf itu saja, dalam bahasa Sunda juga tidak mengenal huruf atau lafal Q dan Z. Mereka juga dikenal sebagai suku yang gemar melahap lalapan. Tak heran kalau sebagian besar makanan khas Sunda pasti nggak lepas dari lalapan yang disantap dengan sambal. Hal ini juga yang membuat mereka terkenal cantik karena doyan makan sayur. Dalam menjalani kehidupan, suku Sunda mengenal sikap yang disebut silih asah, silih asuh, dan silih asih. Artinya, harus saling mengasah atau mengajari, saling mengasuh atau membimbing, dan saling mengasihi. Mayoritas orang Sunda beragama Islam, tetapi ada juga yang beragama Kristen, seperti di wilayah Cigugur, Kabupaten Kuningan. Namun sebelum kedatangan Islam dan Kristen, orang Sunda mengenal kepercayaan yang namanya Sunda Wiwitan, yang mengajarkan pikukuh tilu, hubungan trilogis, yakni hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Beberapa komunitas pedesaan suku Sunda masih ada yang mempertahankan kepercayaan Sunda Wiwitan, seperti pada masyarakat Sunda Baduy Dalam. Ada beberapa suku Sunda yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha, meski jumlahnya sudah sangat sedikit. Selain kepercayaan, beberapa komunitas Sunda juga masih melestarikan beberapa tradisi turun-temurun, seperti tradisi tingkeban yang dilakukan oleh ibu yang mengandung bayi berusia 7 bulan untuk memohon berkah. Dimulai dari prosesi siraman hingga memecah kelapa gading yang telah diberikan oleh sang nenek kepada ayah bayi. Setelah lahiran, mereka akan mengadakan tradisi tembuni. Tembuni sendiri sebenarnya berarti plasenta atau ari-ari bayi. Mereka percaya bahwa ari-ari bayi adalah saudara bayi selama dalam kandungan. Sehingga tidak boleh dibuang sembarangan. Harus dikuburkan atau dihanyutkan melalui proses ritual berupa pembersihan ari-ari lalu ditaruh ke dalam kendi. Diberi bumbu-bumbu seperti garam, asam, dan gula merah. Nah yang terakhir, kendi ditutup dengan kain putih dan diberi bambu kecil agar tetap menerima udara, kemudian dikubur atau dihanyutkan ke sungai secara adat. Lalu ada tradisi Serentahun sebagai bagian dari bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas semua hasil panen dan memohon agar panen selanjutnya lebih baik. Tradisi ini biasa dilakukan oleh orang Sunda di Sukabumi. Sedangkan di kalangan nelayan di desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon, mereka juga memiliki tradisi ucap syukur berupa pesta laut atas hasil tangkapan yang melimpah. Tradisi yang dilakukan dengan cara menghanyutkan kepala kerbau dan sesajen lainnya ke laut ini juga disebut dengan nadran, larungan, atau sedekah laut. Bicara soal tradisi, yang tak kalah terkenal dari suku Sunda adalah seni tari jaipongan, tari merak, dan tari topeng. Jaipongan adalah yang paling terkenal. Tarian ini sebenarnya modifikasi atau pengembangan dari tari tradisional khas Sunda, yaitu ketuk tilu. Dibawakan dengan iringan musik khas yaitu degung, semacam orkestra yang terdiri dari beragam alat musik seperti gendang, gong, saron, kacapi, suling, angklung, dan lain-lain. Ciri khas dari tari jaipong ini adalah musik yang menghentak dan biasanya dibawakan oleh seorang, berpasangan, atau berkelompok yang biasa dipentaskan pada acara-acara hiburan, selamatan, atau pesta pernikahan. Namun, gak semua kalangan menyenangi tari jaipongan ini. Beberapa kalangan justru menganggap tari jaipong sebagai suguhan tarian erotisme dan mengeksploitasi tubuh perempuan karena gerakan pinggulnya. Tapi di sisi lain ada yang menganggap justru tari jaipong ini menyuarakan emansipasi karena memperlihatkan simbol kebebasan dan pemberontakan lewat gerakan kepala, tubuh, tangan, dan kaki yang terlihat leluasa.